Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini kita akan membahas metode penugasan lanjutan. Jadi video sebelumnya itu adalah kita membahas video tentang metode penugasan maksimasi dan juga minimasi. Tapi untuk video kali ini kita akan membahas metode penugasan yang sifatnya adalah ketika metode penugasan itu tidak seimbang atau mungkin ada permasalahan prioritas maupun pembuktian. Ya. Nah, jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan tambahan yang mungkin terjadi di dalam metode penugasan ya. Yang pertama adalah masalah tidak seimbang. Ya, jika kita menggunakan metode Hungarian yang seperti video sebelumnya untuk memecahkan masalah penugasan, syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keseimbangan antara jumlah pekerjaan dan juga jumlah karyawan, di mana kolom dan juga barisnya itu memiliki jumlah yang sama. Jadi misalnya kolomnya ada 4, barisnya juga ada 4 ya, untuk video sebelumnya itu. Nah, tapi jika syarat ini tidak terpenuhi, maka harus ditambahkan pekerjaan semu atau karyawan semu sehingga matriks penugasan itu bisa seimbang. Nah, pekerjaan semu maupun karyawan semu ini diberi nilai 0 ya. Jadi ada dummy-nya. Nanti diberikan dummy ketika misalnya jumlah kolom lebih banyak daripada jumlah baris ataupun sebaliknya. Nanti kita akan berikan dummy. Oke, ini mungkin contoh jika jumlah karyawan itu lebih kecil daripada jumlah pekerjaan. Jadi di sini ada pekerjaan, ada P1, P2, P3, dan P4. Ada karyawan K1 sampai karyawan 3. Jadi ada pekerjaannya 4, karyawannya cuma 3. Sehingga tidak seimbang kan? Maka kita tambahkan dummy di karyawan. Ya. Sehingga pekerjaannya bisa jadi 4, karyawannya juga ada 4 karena ada tambahan dummy-nya. Nah, ini adalah kasus ketika barisnya lebih besar daripada kolomnya, maka akan kita tambahkan kolom dummy. Ya, kita akan berikan nilainya masing-masing 0. Atau mungkin ketika jumlah karyawannya lebih besar daripada jumlah pekerjaan. Jadi misalnya jumlah karyawannya ada 5, tetapi pekerjaannya ada 4. Ya, jadi kolomnya ada 5, barisnya ada 4, maka kita harus tambah baris dummy yang nilainya juga masing-masing adalah 0. Sehingga jumlah karyawan dan juga jumlah pekerjaan nanti hasilnya adalah sama, yaitu masing-masing 5. Nah, itu ketika ada masalah yang tidak seimbang, kita harus tambahkan dummy. Mana? Apakah kolomnya yang kurang atau barisnya yang kurang? Ya. Kemudian ketentuan yang selanjutnya itu adalah masalah pemblokiran dan juga masalah prioritas. Masalah pemblokiran itu dimaksudkan untuk mencegah agar seorang pekerja itu tidak ditugaskan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi misalnya si A itu dia kurang ahli di bidang pekerjaan satu, maka dia tidak boleh memegang pekerjaan satu. Itu namanya pemblokiran. Jadi ada beberapa syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya. Jika masalah penugasannya adalah masalah minimasi biaya, kan ada 2 masalah ya, ada minimasi dan juga maksimasi, maka pemblokiran itu dilakukan dengan memberikan koefisien biaya yang sangat besar, biasanya ditunjukkan atau dimasukan dengan M besar. Itu kalau masalah minimasi biaya. Tapi kalau masalah penugasnya adalah masalah maksimasi keuntungan atau maksimasi profit, maka pemblokiran itu dilakukan dengan memberikan koefisien laba yang sangat kecil, di mana notasinya adalah min M besar. Ya, jadi diingat-ingat bahwasanya ketika ada masalah pemblokiran, maka ketika masalahnya adalah masalah minimasi biaya, maka nanti diganti dengan koefisien yang sangat besar, sehingga penugasan itu tidak efisien. Karena kita kan kalau misalnya masalah minimasi, kita pilih biaya yang paling kecil. Nah, kita nanti ganti dengan ini. Tetapi kalau masalahnya adalah masalah maksimasi, maka kita akan ganti koefisiennya dengan min M. Ya, itu untuk masalah pemblokiran.
Untuk masalah prioritas, jadi misalnya si A ini sangat ahli di bidang pekerjaan dia, maka dia harus ditempatkan atau diberikan pekerjaan dua itu, walaupun biayanya mungkin lebih agak mahal misalnya. Tapi karena kerjaannya baik, bagus ketika dia memegang pekerjaan dua, maka dia diprioritaskan untuk pekerjaan-pekerjaan. Nah, masalah prioritas itu kebalikan dari masalah pemblokiran. Jadi prioritas berarti mengutamakan karyawan tertentu untuk menyelesaikan tugas tertentu karena mungkin sangat ahli atau memang di bidangnya, ya. Nah, untuk itu koefisien B-nya adalah 0. Ya, jadi kalau masalah prioritas nanti diberikan nilai 0. Itu untuk ketentuan-ketentuan tambahan dalam metode. Kita langsung ke contoh. Jadi contoh yang pertama ini adalah Pak Hasan adalah seorang tukang kayu. Ya, baru-baru ini dia menerima pesanan 3 jenis produk. Ketiga jenis produk tersebut dapat memberikan keuntungan yang cukup besar. Namun, ketiga jenis produk tersebut membutuhkan 4 jenis pekerjaan utama. Jadi ada 3 produk dan itu membutuhkan 4 jenis pekerjaan utama. Dan dia tidak memiliki fasilitas untuk membuatnya. Nah, untuk itu Pak Hasan akan melemparkan pekerjaan-pekerjaan tersebut pada beberapa temannya sama tukang kayu. Jadi istilahnya makelar ya ini. Nah, masing-masing tukang kayu telah mengajukan tawaran dalam rupiah sebagai berikut. Jadi ini adalah tabelnya. Ada pekerjaan 4, tukang kayunya ada 5. Jadi temannya Pak Hasan tadi ada 5, tetapi pekerjaan yang dibutuhkan itu hanya 4. Maka ini adalah masalah yang tidak seimbang ya. Nah, karena pekerjaannya hanya 4, tukang kayunya ada 5. Ini adalah matriks biaya ya. Jadi ini adalah rupiah ya, 550 rupiah dan seterusnya. Nah, tetapi dalam melakukan penugasan, Pak Hasan itu telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi ada beberapa syarat yang diajukan oleh Pak Hasan. Ya, jadi satu tukang kayu itu hanya boleh mengerjakan satu pekerjaan. Ya. Kemudian karena tukang kayu kelima itu sangat ahli dalam pembuatan pekerjaan satu, maka dia diprioritaskan untuk pekerjaan ini. Ini adalah masalah prioritas. Ya. Jadi tukang kayu kelima nanti diprioritaskan untuk membuat pekerjaan satu. Kemudian karena pekerjaan A itu, karena pekerjaan 3 itu sangat rumit, dan Pak Hasan memandang tukang kayu ketiga itu tidak mampu membuatnya, maka pekerjaan ketiga tidak boleh dipegang oleh tukang kayu ketiga. Jadi ini adalah masalah pemblokiran, di mana tukang kayu ketiga tidak boleh memegang pekerjaan ketiga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Pak Hasan melakukan penugasan untuk menyelesaikan keempat pekerjaan tersebut agar biayanya dapat diminimalkan. Jadi kita diminta untuk siapa saja yang akan ditugaskan di masing-masing pekerjaan 4 itu. Padahal tukangnya ada 5. Ya, let's start ya. Jadi langkah pertama, jadi karena jumlah pekerjaannya itu kurang, lebih kecil daripada jumlah tukang kayu, maka perlu ditambah dummy dengan nilai 0 pada baris ya. Karena tadi jumlah baris itu lebih sedikit daripada jumlah kolom, karena tukangnya lebih banyak daripada pekerjaan yang dibutuhkan atau dikerjakan. Nah, maka kita tambah dummy di sini ya, di bawah ini. Sehingga masing-masing baris dan masing-masing kolom jumlahnya ada 5. Kita tambah dummy di sini karena pekerjaannya hanya ada 4. Nah, kemudian tukang kayu 5 itu diprioritaskan ke pekerjaan 1. Sehingga angkanya harus diganti dengan 0 ya. Karena prioritas tadi kan koefisiennya harus diganti dengan 0. Kemudian tukang kayu ketiga diblokir ya, ada pemblokiran dari tukang kayu ketiga tidak boleh ditempatkan atau memegang pekerjaan ketiga karena dinilai tidak mampu. Sehingga angkanya diganti dengan M ya, karena ini kasus minimasi. Tapi kalau misalnya kasus maksimasi nanti diganti dengan min M sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan di awal tadi. Sehingga P1 ini PK5 P1 jadi di sini ya. PK5P1 di sini itu nanti angkanya diganti dengan angka 0. Kemudian PK3P3 di sini ya.
Di sini 250 ini nanti diganti dengan M besar. Karena ini termasuk masalah pemblokiran. Sehingga tabelnya bisa seperti ini. Nah, ini diganti dengan M besar, ini diganti dengan 0 karena ini adalah prioritas, ini adalah pemblokiran. Nah, ini adalah matriks yang telah disesuaikan. Kemudian, langkah yang pertama itu adalah mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost. Ya, ini juga langkahnya bersama dengan video sebelumnya. Jadi karena ada biaya kesempatan yang hilang. Nah, ini bisa dicapai dengan memilih elemen terkecil dari setiap baris dari matriks biaya mula-mula. Jadi ini kan matriksnya ya. Ini juga sudah kita ganti tadi. Nah, kita pilih masing-masing di baris ini angka yang paling kecil. Jadi kalau baris 1 ini berarti 0, kemudian di baris kedua itu berarti 280, kemudian di baris ketiga itu adalah 350, baris keempat itu adalah 350, baris kelima 0. Ini kita bisa pilih. Nah, kita lingkari dulu ya. Ini 0, ini 280, 350, ini juga 350, ini 0. Kita pilih salah satu ya. Nah, kemudian kurangi setiap elemen dengan dalam baris dengan angka terkecil tadi. Jadi seperti biasa langkahnya nanti 550 dikurangi 0, 400 dikurangi 0 dan seterusnya. Kemudian untuk baris yang kedua berarti 450 dikurangi 280, 500 dikurangi 280 dan seterusnya. Ya, sehingga ini adalah hasil setelah dilakukan pengurangan. Ya, ini setelah dilakukan pengurangan. Kemudian langkah yang kedua yaitu karena dalam setiap kolom itu sudah memiliki masing-masing angka 0, maka masih ada kolom yang belum ada angka 0-nya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan test for optimality, yaitu menarik garis vertikal dan horizontal. Jadi asumsinya kalau misalnya ada masing-masing di kolom itu sudah ada angka 0-nya, maka kita tidak perlu melakukan revisi seperti video sebelumnya. Ya, sehingga kita bisa langsung membuat garis vertikal dan juga garis horizontal. Nah, tips untuk biar kita nggak trial seperti video sebelumnya, jadi menarik garis itu baik bisa dari arah baris atau kolom ya, bisa horizontal, bisa vertikal. Nah, dicari 0 dengan jumlah terbanyak pada arah baris dan juga kolom. Ya, jadi kita lihat baris atau kolom yang memiliki angka 0 paling banyak itu yang mana. Tetapi kalau jumlah 0 sama pada baris atau kolom, maka yang diutamakan adalah baris. Jadi misalnya kolomnya memiliki angka 02, barisnya juga memiliki angka 02, maka kita pilih yang baris aja. Gitu ya. Nah, dari tabel yang ini kita lihat, oh ternyata ini banyak angka nolnya, kita tarik ya garisnya karena ini barisnya punya angka 0 yang paling banyak. Nah, kemudian ini kolomnya juga ada 3 angka 0, maka kita tarik. Kemudian di sini juga ada angka 02, maka kita tarik. Kemudian di sini juga ada angka 0. Nah, ini ada berapa baris? Atau ada berapa garis? Ada 4 garis ya. Padahal kolom dan juga barisnya itu ada 5, sehingga belum optimal ya. Nah, karena pada tes pertama jumlah garis itu tidak sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan belum optimal sehingga perlu diadakan revisi. Caranya masih sama seperti video sebelumnya. Jadi yang pertama adalah memilih bilangan terkecil yang tidak tercoret garis ya. Ini tadi tabelnya. Jadi di antara yang tidak tercoret garis ada ini, itu kita pilih yang paling kecil ya. Berarti 100 ya. Kita lingkari dulu. Nah, ini adalah angka terkecil yang tidak tercoret garis. Kemudian mengurangkan seluruh bilangan yang tidak tercoret garis dengan bilangan terkecil tadi. Jadi
Masing-masing ini nanti dikurangi dengan 100. Jadi 550 dikurangi 100, 400 dikurangi 100, dan seterusnya ya. Nah, bilangan-bilangan pada dua garis yang berpotongan itu ditambah ya dengan bilangan terkecil tadi. Jadi kita lihat, ternyata ada 3 angka yang terkena perpotongan baris. Ada di sini, dan juga di sini. Maka nanti masing-masing adalah ditambah dengan angka 100. Maka ini adalah hasilnya. Ya, ini setelah dilakukan pengurangan dan juga penambahan garis. Nah, kemudian kita lakukan tes lagi. Kita tarik garis horizontal ataupun vertikal. Kita lihat angka 0 yang paling banyak ada di mana. Oh, ternyata di sini ada 2. Nah, kita tarik. Di sini juga ada 2 nih. Kita tarik lagi. Nah, kemudian di sini ya, karena kolomnya ada 2 angka 0, kemudian kita tarik di sini dan juga di sini. Nah, ini garisnya sudah ada 5, 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Yang mana garisnya sudah sesuai dengan jumlah baris atau kolom, sehingga ini sudah optimal. Ya. Kalau sudah optimal, maka kita akan melakukan penugasan ya. Caranya adalah dahulukan yang hanya punya angka 01 ya. Jadi kita lihat, oh ternyata baris ini cuma ada angka 01. Kita lihat berarti tenaga kerja kelima itu akan memegang pekerjaan pertama atau pekerjaan 1. Yang mana biayanya adalah 600. 600 ini didapat dari matriks biaya mula-mula dari soal awal tadi. Kemudian ini juga ada angka 01 di dalam baris. Maka tukang kayu ketiga itu akan mengerjakan pekerjaan 2, yang mana pekerjaannya adalah atau biayanya adalah 280. Kemudian ini ada 2, kita lewati dulu. Nah, ini ada 1 ya. Ada 1 berarti tukang kayu keempat itu akan mengerjakan pekerjaan 4. Ya, di sini biayanya adalah 350. Nah, kalau ini berarti ini sudah tidak bisa, maka tukang kayu kedua itu akan mengerjakan pekerjaan ketiga, yang mana biayanya adalah 450, sehingga ini tidak berlaku ya dampingnya, karena sudah semua pekerjaan sudah dikerjakan oleh tukang 4 ya. Jadi tukang kayu 1 ya, karena ini berada di dummy, tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga Pak Hasan akan melemparkan pekerjaan-pekerjaannya kepada 4 tukang dengan schedule seperti di atas agar biayanya minimal. Jadi di antara 5 tukang yang teman-temannya Pak Hasan tadi, itu tukang kayu 1 tidak diberikan pekerjaan itu, karena dengan schedule seperti ini, Pak Hasan itu akan mendapatkan biaya yang paling minimal dari tawaran-tawaran yang diberikan oleh masing-masing tukang. Sehingga nanti beliau akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Itu ketika ada masalah yang tidak seimbang, atau ada masalah prioritas, atau masalah pemblokiran. Ya. Oke, sampai di sini untuk metode penugasan. Jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung ke grup WA kita. Terima kasih, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.